Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Jonathan F. Lukulalang pada hari Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas hidup yang Tuhan Yesus masih berikan pada kami. Itu berarti Tuhan masih membutuhkan kami tinggal di dunia dan terus berkarya bagi Allah Tritunggal sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami, talenta, keterampilan dan pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman. Urapilah hamba-Mu dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan Roh Kudus juga mengurapi para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah ini. Dan Roh Kudus itu pula yang memampukan kami semua untuk kami dapat menangkap firman Tuhan dan melakukannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 12 ayat yang ke-28 sampai ayat 34. Namun saya hanya akan membacakan ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian firman Allah yang berbagai kita membaca, mendengar, memelihara dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah Allah adalah kasih. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita diwarnai oleh banyak kata dengan kasih yang sebenarnya bisa berarti indah. Yakni karena Allah selalu hadir dalam kasih. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus mengacu kepada pertanyaan tentang hukum pertama dan yang terutama. Tuhan Yesus sendiri mengajak kita untuk menjadi hukum yang hidup, yang hadir untuk keselamatan umat manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, hari ini kita akan membahas tentang 3 tas supaya kita bisa menghadirkan kasih untuk keselamatan umat manusia. Mari kita lihat tas pertama, yaitu karitas kasih. Tuhan mengajak kita mempunyai hukum kasih yang berpola pada salib. Kasih vertikal kepada yang ilahi, yaitu kepada Tuhan kita, kepada Allah kita, sekaligus kasih horizontal kepada insani atau kepada sesama manusia. Jadi kita diajarkan Allah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dengan apa? Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Itu tas yang pertama. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tas yang kedua itu totalitas. Artinya kepenuhan kasih. Tuhan Yesus mengajak kita mempunyai kasih dengan segenap hati dan segenap jiwa, segenap akal budi dan kehendak serta kekuatan. Ini yang diajarkan Kristus. Jadi kasih yang totalitas, benar-benar dia melakukan kepenuhan kasih itu dalam seluruh hidup manusia yang sudah percaya pada Kristus, yang sudah bertobat pada Kristus. Dan yang ketiga, yaitu tas yang ketiga, prioritas kasih. Nah, Tuhan Yesus mengajak kita mempunyai prioritas untuk lebih mementingkan eksistensi daripada dekorasi, di mana cinta kasih itu jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan sembelihan. Jadi kasih itu yang paling penting, bukan korban bakaran atau korban sembelihan.
Yang paling penting itu adalah kita menyerahkan diri kita dengan penuh kasih kepada Tuhan kita dan juga kepada sesama manusia. Itu yang paling penting. Nah, pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh mengalami dan memaknai kasih Tuhan kita Yesus Kristus? Atau sudahkah kita bersyukur atas kasih Tuhan Yesus? Dan kasih itu yang dapat kita bagikan bagi sesama. Sudahkah kita juga membagikan kasihnya kepada sesama manusia dengan tulus dan kudus? Dan inilah yang diajarkan Tuhan Yesus. Sehingga nanti kalau kita melakukan 3 tas itu, maka Kristus akan melimpahkan segenap kasih-Nya kepada kita, supaya kita terus memwartakan kasih Kristus kepada sesama manusia, sehingga manusia itu mengalami kasih secara vertikal dan kasih secara horizontal. Ini ajaran Kristus. Sebab Allah adalah kasih. Marilah kita menerapkan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita bagi sesama manusia, terutama bagi keluarga kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki Allah yang penuh kasih di dalam Kristus. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat membagikan kasih Allah dalam Kristus kepada umat Allah, baik yang belum bertobat maupun yang sudah bertobat, baik yang belum percaya pada Kristus maupun yang sudah percaya pada Kristus. Pakai kami Tuhan, utus kami Tuhan, sesuka Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami, dengarlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.